friends, are you ready? Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di video kali ini. Aku mau share pengalaman aku bagaimana cara mengatasi anak yang suka mencontek. Ini ada 3 step atau 3 prinsip yang aku lakukan ke anak-anak biar mereka itu tidak mencontek. Minimal kita udah bisa menguranginya lah. Memang sih kebiasaan buruk itu tidak bisa langsung cepat hilang, tapi pelan-pelan pasti akan berkurang kalau kita memberikan stimulus yang baik. Pertama, aku biasanya kalau memberikan pelajaran, aku bakalan memberikan pembelajaran yang sangat jelas, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, berusaha benar-benar kayak yang sedetail mungkin gitu kan. Ya lama biarin deh, dan menggunakan bahasa yang seringan mungkin. Dan biasanya aku selipin kayak bercandaan gitu di penjelasan kayak cerita kayak gitu kan. Nah kemudian ketika memberikan penjelasan yang sejelas mungkin, kita tanya kejujuran anak. Dan biasanya aku bilang tolong jujur ya, jawab sejujur-jujurnya. Kalau emang gak paham, bener-bener gak paham atau masih ada yang bingung, tanya dan acung tangan gitu. Apakah kalian sudah paham atau mengerti? Pasti jawabannya paham atau mengerti. Atau kita juga bisa melihat dari mimik wajahnya, apakah meyakinkan atau tidak. Tidak akan dimarahin kalau kalian belum paham, dan tidak akan diberikan hukuman. Pokoknya ibu pengen kalian jujur sejujur-jujurnya. Lebih baik jujur sekarang daripada jujur nanti. Yang mana yang gak paham, yang mana yang gak ngerti. Jadi kita bisa memberikan penjelasan ulang, dan anak-anak terbuka gitu terhadap kita. Oh berarti dia kurang paham di bagian sini. Karena ada anak yang gak cukup sekali dijelasin, bahkan 2-3 kali. Karena memang ada anak yang butuh sekali, 2 kali atau 3 kali diberikan penjelasan baru paham. Dan biasanya kalau ketiga kalinya masih belum paham, aku suruh maju ke depan untuk aku jelasin secara pribadi. Atau bisa juga temennya yang ngejelasin. Karena ada beberapa anak yang karakternya itu lebih paham kalau dijelasin teman sebayanya. Jadi biasanya aku minta tolong temennya untuk bantuin ngejelasin. Karena nggak bisa dipaksa juga kan, karena kita udah memberikan penjelasan tapi dia masih belum paham. Setelah step pertama sudah aku jalankan, biasanya step kedua itu aku berusaha membangun kepercayaan diri anak-anak ya, bahwa kalau kamu nyontek itu gak ada artinya. Jadi kita membangun kesadaran anak-anak bahwa nyontek itu gak ada artinya, gak ada manfaatnya, gak ada hal yang bisa kamu peroleh dan dapatkan, dan itu hanya merugikan kamu sendiri. Membangun kesadaran itu emang gak mudah ya. Jadi harus berkala kita memberitahu. Ada satu hal juga yang perlu kita pahami, bahwa kita tidak bisa memaksakan pembelajaran itu bisa dikuasai anak-anak. Tidak semua anak bisa memahami semua pembelajaran dengan baik. Setidaknya kita udah ada upaya nih, biar gimana caranya anak paham dan tidak mencontek. Dan kita membangun kesadaran diri dia bahwa nyontek itu gak ada manfaatnya, gak ada hal yang kamu dapatkan, dan kamu selama dari pagi sampai siang belajar di sekolah itu gak ada yang bisa kamu peroleh kalau kamu cuma nyontek aja. Dan di step terakhir biasanya aku memberikan penjelasan lagi ke anak-anak seperti ini. Kan ibaratnya masih ada nih yang kekeh nyontek, masih ya pokoknya susah lah ya buat dihilanginnya. Masih kekeh nyontek karena mungkin dia takut dimarahin orang tuanya, atau dia jiwa kompetitifnya tinggi tapi dia tidak mampu kayak gitu. Pokoknya berbagai macam hal lah. Nah yang step ketiga ini aku biasanya memberikan penjelasan seperti ini. Bu Citra memberikan kamu nilai 100, entah itu kalian hasilnya jujur atau tidak. Alhamdulillah kalau jujur, tapi kalau tidak jujur sangat menyayangkan. Karena buat apa nilai besar, nilai tinggi, tapi kamu itu tidak menguasai pembelajaran itu. Kamu tidak betul-betul membawa pulang ilmu dengan baik. Kemudian aku juga memberikan penjelasan juga gini, daripada kalian nyontek nih, mending ibu langsung kasih aja nilai 100. Gimana? Biar kalian gak nyontek, tapi konsekuensinya kalian gak dapat apa-apa gitu. Jadi sebenarnya masih berkaitan dengan step kedua ya, tapi ini lebih dipertegas lagi gitu. Kalau emang kamu mau dapat nilai bagus ya ibu kasih aja sekarang gitu, daripada kamu harus mencontek dan
melakukan hal curang yang sekiranya kurang baik gitu. Jadi di situ juga anak-anak jadi bisa lebih paham, oh iya berarti nyontek itu nggak ada manfaatnya, nilai bagus kalau hasil nyontek juga nggak ada faedahnya. Intinya membuka pikiran anak-anak biar sadar bahwa nyontek itu nggak perlu. Dan alhamdulillah aku udah terapin ke anak-anak murid aku, dan alhamdulillah mereka sudah bisa memahaminya dengan baik. Oh ya, ada satu hal lagi di dalam step ketiga ini. Biasanya aku bilang kayak gini, misalkan anak-anak kan suka bilang gini, Bu, si A nyontek nih Bu sama aku. Nah aku biasanya jawabnya kayak gini. Misalkan cowok ya, biarin dia nyontek sama kamu, berarti dia mengakui bahwa kamu itu ganteng dan dia itu tidak ganteng, gitu kan. Sebenarnya agak gimana sih, tapi aku berusaha aja lah bagaimana aku membangun anak-anak biar tidak nyontek dan biar dia tuh percaya diri gitu. Oh gitu Bu, berarti kalau dia nyontek sama aku berarti aku ganteng gitu Bu ya? Iya, berarti kamu ganteng, berarti teman kamu mengakui kamu ganteng dan dia mengakui bahwa dia tidak ganteng, makanya dia nyontek. Jadi kan dari situ anak berpikir ya, iya ya, oh berarti terus aku harus gimana dong? Akhirnya saya bilang, kalau emang gak paham, gak ngerti, tanya sama ibu, mana yang belum paham. Seperti itu. Nah biasanya juga yang cewek juga gitu kan. Ya, aku bilang berarti teman kamu nih yang nyontek berarti mengakui bahwa kamu itu cantik dan dia kurang cantik. Kenapa kayak gitu ya? Karena buktinya dia nyontek, dia ngeliat jawaban kamu, berarti dia mengakui bahwa kamu itu lebih hebat daripada dia. Seperti itu. Nah pasti kan anak ada yang mikir, aku nggak mau dibilang kayak gitu ya kan. Akhirnya saya bilang, makanya coba yang mana yang nggak ngerti tanya. Jangan minta jawabannya aja, tapi bertanya bagaimana cara mengerjakannya. Dan alhamdulillah dari kegiatan itu banyak anak-anak yang langsung nanya gitu ya, yang nggak paham tuh pada langsung nanya, dan yang jadi kelihatan mana yang belum paham, mana yang tidak paham. Seperti itu. Jadi kelas itu jadi kesannya tuh seru ya. Jadi tidak hanya contek-mencontek, tapi benar-benar murni mereka belajar mandiri di kelas. Oke, cukup sekian video yang bisa aku bagikan, pengalaman yang bisa aku share ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai guru pasti memiliki kekurangan, tapi saya sebagai guru yang memiliki banyak kekurangan akan terus berusaha memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak. Dan intinya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dan salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Dah.